Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua tetap sehat ya. Hari ini kita akan belajar gagasan pokok dan gagasan pendukung. Melanjutkan yang kemarin ya anak-anak. Sebelumnya kita review sedikit ya. Anak-anak masih pada ingat kan kemarin kita sudah membahas tentang apa itu paragraf, gagasan pokok, dan gagasan pendukung. Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat dari suatu teks bacaan. Tiap awal paragraf ditandai dengan bagian yang agak menjorok. Bu Hafsah kasih contoh ya. Ini adalah contoh paragraf. Anak-anak bisa lihat bagian awalnya dia agak menjorok ke dalam. Dalam setiap paragraf terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa sih gagasan pokok dan gagasan pendukung itu? Gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide utama atau inti utama dalam suatu paragraf. Gagasan pokok disebut juga ide pokok, gagasan utama atau pokok pikiran. Gagasan pokok dapat ditentukan dengan cara melihat kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terkandung gagasan pokok. Kalimat utama bisa terletak di awal, di akhir, campuran di awal dan di akhir paragraf atau di seluruh paragraf. Tapi kalimat utama paling sering terletak di awal paragraf. Apabila kalimat utama terletak di akhir paragraf, cirinya adalah ada kata jadi. Oleh sebab itu, dengan demikian dan lain-lain. Nah, sekarang gagasan pendukung. Apa sih gagasan pendukung itu? Gagasan pendukung adalah informasi tambahan untuk mendukung gagasan pokok. Gagasan pendukung dapat ditemukan pada kalimat penjelas yang ada pada paragraf. Sekarang menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gimana sih caranya menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung itu? 1. Bacalah keseluruhan paragraf dengan cermat dan seksama. 2. Cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Carilah di mana letak kalimat utama. Apakah kalimat utama terletak pada kalimat pertama, pada kalimat kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. 3. Dari kalimat utama itulah kalian akan menemukan gagasan pokok. Gagasan pokok sebagai inti paragraf dapat terletak di awal paragraf, di akhir paragraf, di awal dan di akhir paragraf, atau di seluruh paragraf. Nah, sekarang kita akan coba latihan menentukan gagasan pokok. Perhatikan bacaan berikut ini. Cara menentukan gagasan pokok pada paragraf. 1. Baca keseluruhan paragraf dengan cermat. Kita baca bersama ya anak-anak. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. 2. Cermati kalimat pertama hingga terakhir dan temukan kalimat utama. Perhatikan baik-baik kalimat pertama hingga kalimat terakhir dan temukanlah di mana kalimat utama. Di dalam kalimat utama itulah kalian akan menemukan gagasan pokok. Ternyata kalimat utamanya berada di akhir paragraf atau di kalimat terakhir dalam paragraf, yaitu keenam sahabat saling menghargai satu sama lain. Dan gagasan pokoknya ialah saling menghargai perbedaan ketika berteman. Sedangkan kalimat penjelas berada di kalimat pertama sampai kalimat keenam dalam paragraf, yaitu kalimat pertama, saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Kalimat kedua, Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Kalimat ketiga, teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Kalimat keempat, Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat.
Kalimat kelima, meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya digunakan untuk sholat. Kalimat keenam, Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Sekian dari Bu Hafsah, semoga anak-anak semakin paham tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.